Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan lagi video tentang kisah mimpi berkaitan dengan spiritual. Dialami seorang ibu rumah tangga yang saya bimbing kerohaniannya dengan jarak jauh, dan beliau itu menceritakan mimpinya dengan maksud ingin menanyakan takwil mimpi atau makna mimpinya. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani mendapatkan mimpi mendapat tarekat dari Allah untuk melawan sihir dari mantan suami. Tarekat itu adalah tata cara pengamalan ilmu. Di dalam mimpinya beliau itu divisualkan beliau itu diserang oleh mantan suami, lalu beliau itu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Itulah visual mimpi yang beliau dapati di saat tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari ma'rifatullah. Kita bisa mengenal Allah melalui sarana gaib yang bernama mimpi. Karena melalui sarana mimpi tersebut kita mengetahui bagaimana Allah berbuat. Akhirnya kita mengetahui af'alnya atau perbuatannya. Kita juga mengetahui asma atau namanya dan sifat atau karakternya Allah. Hal ini Allah firmankan di dalam Surat Az-Zumar ayat 43 tentang kekuasaan Allah di saat manusia itu tidur. Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 43, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Maknanya, mimpi itu adalah suatu hal yang termasuk di dalamnya, diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, dan juga diatur tentang siapa saja yang boleh mentakwilkan mimpi. Dalil berkaitan dengan mimpi banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab para wali Allah. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui supaya tidak mengikuti pemahaman orang awam yang hanya mengatakan bahwa mimpi hanyalah kembangnya tidur. Itu keliru. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu menjelaskan mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Nah, maksud hadis ini, Rasul itu menjelaskan bahwa mimpi ada 3. Mimpi yang bermanfaat bagi kita yaitu mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, maksudnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam itu, baik itu seorang muslim, level muslim yang soleh dan level mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi mimpi bagian kenabian. Dulu Nabi Muhammad SAW itu mendapat wahyu pertama kali itu berupa mimpi. Mimpi yang benar dalam tidur. Nah, ketika kenabian, kerasulan sudah tiada lagi karena sudah wafat, ya, beliau Rasulullah SAW bersabda, yang tersisa itu al-mubasyirat. Lalu sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Mimpi yang benar yang dilihat seorang laki-laki yang soleh. Dan itu adalah bagian dari kenabian. Kalau merupakan bagian kenabian, maka mimpi seperti itu bukanlah hal yang dusta.
itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi itu bisa digunakan sebagai dalil. Tentunya dalil dijadikan dalil kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak sesuai, maka tidak bisa dijadikan dalil atau keterangan. Dan di dalam Al-Quran banyak kisah tentang mimpi yang berkaitan dengan sejarah Hari Raya Kurban. Ya, bisa dibaca pada surat As-Saffat ayat 102. Mimpi tentang takdir bisa dibaca di dalam surat Yusuf, ada beberapa. Di dalam surat Al-Anfal dan surat Al-Fat itu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, yaitu mimpi seorang ibu yang diserang oleh mantan suami, lalu beliau itu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Itu adalah tergolong dari mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang tarekat, tata cara pengamalan, suatu ilmu syariat. Beliau di dalam kehidupan nyatanya pernah bercerita kepada saya sering dikirimi sihir-sihir dari mantan suaminya. Sudah bercerai. Saat ini beliau janda, memiliki anak, dan serangan dari mantan suaminya itu masih terjadi. Oleh karena itu Allah memberi petunjuk. Kalau misalkan beliau masih diserang oleh mantan suaminya itu, beliau dianjurkan untuk mengamalkan, membaca kalimat takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Jadi aturan pakai kalimat Allahu Akbar sebanyak 3 kali itulah yang namanya tarekat. Jadi tarekat itu adalah tata cara mengamalkan ilmu syariat. Maka kalau misalkan saudari kita itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti bisa dipastikan serangan sihir dari mantan suaminya itu tidak akan berdampak, tidak akan berbahaya bagi diri beliau. Karena apa? Seperti contoh mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi yang dialami Raja Mesir pada surat Yusuf. Itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, diberikan cara bagaimana menanggulangi atau menjalani musim paceklik, musim kemarau yang panjang. Raja Mesir itu bermimpi tentang takdir yang akan terjadi, tentang musim kemarau yang panjang. Maka dari mimpi yang dialami Raja Mesir di saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam yang memang diberikan ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hanya yang difirmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Dengan adanya kemampuan mentakwilkan mimpi, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan tentang tarekat atau tata cara mengamalkan anjuran untuk bagaimana caranya menghadapi takdir dari Allah, yaitu musim paceklik yang akan terjadi. Sehingga Raja Mesir beserta rakyatnya di saat itu lolos ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu ingin memberikan soal ujian ditimpakan di dalam kehidupan seorang manusia, maka Allah juga yang memiliki kuncinya, memiliki penawarnya. Oleh karena itu, saudari kita ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Maka dengan adanya kejadian ini, janganlah kita, seorang yang beriman, yang sudah diberitahu bahwa mimpi itu banyak dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengatakan tidak bisa dijadikan dalil. Kalau misalkan tidak bisa dijadikan dalil, buat apa disertakan banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW seringkali bermimpi, dan itu banyak disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan beliau seringkali menanyakan mimpi kepada para sahabat ketika selesai sholat subuh berjamaah. Beliau pun menceritakan mimpi kepada para sahabat dan mentakwilkan sebagai apa? Pengajaran. Nah, kalau misalkan mimpi tidak bisa dijadikan dalil, buat apa diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Buat apa sampai dimasukkan dalam Al-Quran dan hadis? Kenapa sampai dimasukkan di dalam syariat Islam? Oleh karena itu,
kisah mimpi ini dijadikan pelajaran supaya kita jangan lagi meremehkan atau tidak mempercayai mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.